Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas pidato kali ini. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Yang saya hormati Ibu Sari Eko Wati Hadi selaku dosen public speaking serta teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertemakan pengaruh media sosial. Pidato ini bertujuan agar teman-teman dan generasi muda lainnya agar tidak menyalahgunakan media sosial. Saat ini media sosial merupakan satu di antara macam-macam media komunikasi, khususnya media komunikasi modern yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk membangun dan memelihara hubungan dengan kerabat, teman, rekan kerja, dan lain sebagainya. Selain itu, media sosial juga banyak digunakan di bidang-bidang yang lain seperti pendidikan, politik, bisnis, pemasaran, dan lain-lain. Dipilihnya media sosial sebagai sarana komunikasi massa kini karena media sosial dipandang memiliki beberapa kelebihan dibanding media lainnya, seperti dapat menjangkau khalayak yang sangat luas, mudah diakses kapanpun dan dimanapun melalui jejaring internet, murah, interaktif, serta cepat. Apakah media sosial itu? Media sosial adalah sebuah platform seperti Facebook, Twitter, atau Instagram yang digunakan dengan tujuan utama untuk membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Kemudahan untuk mengakses media sosial, berbiaya murah, interaktif, dan cepat merupakan beberapa alasan mengapa media sosial akhir-akhir ini menjadi media komunikasi yang tepat yang paling digemari. Jumlah penggunanya pun setiap tahun terus meningkat, baik dari kalangan remaja, anak-anak maupun orang dewasa. Perkembangan aplikasi media sosial seperti ini seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik di kalangan remaja maupun anak-anak. Facebook, YouTube, Instagram, dan situs jaring sosial yang lainnya saat ini merupakan aplikasi teknologi yang sedang digemari atau sering digunakan para remaja termasuk juga anak-anak. Teman-teman sekalian, dengan adanya hal tersebut, situs jejaring sosial ini mengakibatkan dampak yang positif maupun yang negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Dapat mencari hiburan. Remaja umumnya menggunakan media sosial untuk mencari hiburan seperti menonton video, film, bermain game online, dan lain sebagainya. Jenis-jenis media sosial yang menyediakan hiburan semacam ini misalnya Facebook, YouTube, Discord, Line, dan lain sebagainya. 2. Mencari informasi. Media sosial juga kerap digunakan oleh para remaja untuk mencari informasi, khususnya yang berkaitan erat dengan pelajaran di sekolah. 3. Mencari teman baru. Para remaja juga kerap menggunakan media sosial untuk mencari teman baru atau komunitas yang baru yang sesuai dengan minat dan hobi yang ditekuni. 4. Berkomunikasi. Peran media sosial
Peran media sosial dalam komunikasi digital adalah sebagai sarana komunikasi penggunanya. Tujuan utama para remaja menggunakan media sosial adalah untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau teman baru. 5. Sebagai sarana untuk mempromosikan iklan yang belakangan ini disebut juga dengan jual beli online. Adapun dampak negatif dari menggunakan jaring sosial ini. 1. Dampaknya bahaya kejahatan. Dunia maya sejatinya lebih kejam dari dunia nyata, karena seseorang yang baru kita kenal melalui media sosial bisa jadi memiliki niat jahat atau memang seorang kriminal. Banyak kasus yang terjadi seorang remaja putri yang pergi menemui teman yang baru dikenalnya melalui media sosial dan berakhir dengan kasus pemerkosaan atau bahkan pembunuhan. Untuk itu, sebagai pengguna media sosial, remaja juga harus hendaknya bersikap hati-hati jika ingin menambahkan atau mencari teman baru melalui media sosial. 2. Mengganggu kehidupan dengan keluarga. Kehadiran media sosial yang sejatinya dapat mengganggu kehidupan dengan keluarga. Meskipun di antara anggota keluarga tetap bisa berkomunikasi secara online, namun komunikasi yang paling tepat adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka atau komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Karena melalui komunikasi tatap muka, emosi kedekatan antara anggota keluarga tetap terjaga dengan baik. 3. Kesehatan. Menggunakan media sosial secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan. Remaja yang menggunakan media sosial tanpa batasan waktu, seperti misalnya bermain game online, dapat mengundang masalah kesehatan yang tidak sepele. Beberapa gangguan kesehatan jika terlalu berlebihan menggunakan media sosial lainnya adalah menyebabkan gangguan pada mata atau kebutaan, sakit punggung, bahkan kematian. 4. Mereka akan merasa kecanduan dan tidak mengenal waktu, karena mereka harus update terhadap situs jaring sosial yang mereka milikinya. Sebaiknya, para remaja lebih dituntut pandai memanfaatkan sosial media tersebut dengan baik dan benar. Selain remaja itu sendiri yang bisa mengaturnya, namun lingkungan juga bisa menjadi faktor yang paling penting mendorong remaja dan dampak yang dapat didapatkan. Media sosial dan perubahan perilakunya. Pengguna media sosial juga membawa perubahan perilaku terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Semisal pada saat antri di loket pelayanan, mereka masing-masing sibuk dengan smartphone-nya tanpa memperdulikan orang-orang sekitarnya. Bahkan banyak orang yang kita lihat termasuk teman sekantor kita, pekerjaannya tidak selesai bahkan terbengkalai karena sibuk berkomentar atau memberikan komentar-komentar melalui Facebook yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat untuk dirinya. Dan yang paling penting dan yang paling memperhatikan adalah dampak media sosial terhadap perilaku anak-anak yang masih remaja. Mereka menjadi apatis dan cuek dengan lingkungannya. Kita orang tua semakin sulit berkomunikasi dengan anak-anak kita, apalagi diharapkan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Media sosial menjadikan anak-anak kita semakin malas belajar dan susah diatur, karena hampir semua waktunya dihabiskan untuk mengutak-atik informasi baik di sekolah, di luar sekolah, ataupun di rumah. Anak-anak lebih memilih media sosial untuk mencurahkan unek-uneknya daripada orang tuanya. Dan yang paling parah, hampir semua persoalan yang dihadapi dia sampaikan ke media sosial, termasuk hal-hal yang sifatnya pribadi, sehingga semua orang tahu, padahal mestinya orang-orang tidak perlu tahu. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang kita sampaikan sudah menjadi konsumsi publik dan sulit ditarik kembali. Persoalan ini tidak dapat dibiarkan. Perlu ada solusi. Mengingatkan anak-anak kita adalah harapan kita yang
yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan pidatonya. Saya berharap pidato saya pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati atau perkataan yang kurang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.